Halo Sobat Canggis, sekarang kita sudah bersama dengan MG HS tahun 2020 dan mobil ini posisinya dia di atas ZS yang bersaing dengan HR-V. Jadi ini saingannya adalah CR-V dan kawan-kawan, namun harganya sendiri katanya berada di bawah CX-30 yang kelasnya justru di bawah mobil ini. Dan tentunya yang salah satu yang paling mengejutkan dari mobil ini adalah interior dari mobil ini itu terkesan sangat mewah. Bahkan untuk kelas medium SUV seperti CR-V dan kawan-kawan ini terkesan lebih mewah lagi gitu ya. Sekarang kita udah dapat kesempatan untuk ngulas secara singkat mengenai si MG HS yang satu ini. Kalau gitu tanpa badu, start your engine. Nah, Auto Junkie, sebelum kita coba test drive sekaligus lihat interiornya, pertama-tama yuk kita telah eksteriornya dulu. Jadi seberapa beda sih sama adanya si MG ZS? Yuk simak detailnya berikut ini. Nah, Auto Junkie, ini memang jatuhnya kayak quick review gitu ya, karena memang ini kesempatannya itu benar-benar sangat terbatas banget dan waktunya pun sangat-sangat singkat. Makanya maaf kalau sebenarnya tidak terlalu detail. Nanti kita akan pinjam unit test dari si HS ini untuk mengulas secara detail dan in-depth mengenai mobil ini. Karena itu stay tune untuk video yang fun reviewnya ya. Oke. Sekarang fun impression dulu, mulai dari eksteriornya. Dari belakang sini, dia memang modelnya itu ya masih terlihat seperti amalgamasi dari beberapa desain mobil Eropa gitu ya. Ada yang bilang bagian sini lampunya tuh mirip seperti BMW, ada juga yang bilang bagian pinggulnya ada yang bilang mirip Mercedes-Benz. Tapi secara overall kalau dilihat gitu ya, itu kita suka bagian belakangnya karena dia terasa padat, gemuk, kemudian dia nggak tepos, jadi dia tuh kayak menggembung bulat seperti ini gitu. Dari atas antena sudah shark fin, dia udah integrated tuh spoiler yang model kayak tudung gini ke samping, jadi terlihat dinamis bagus. Kemudian ada third stop di sini sudah LED, rear defogger, dan tentunya badge MG di sini yang terkesan sangat 3D. Walaupun tidak seperti ZS yang menjadi buat buka bagasi gitu, ini emblemnya cukup normal aja. Ke bawah lagi tentunya HS dan badge yang dibanggain banget sama mereka yaitu Breathe Dynamic. Ke bawah lagi bumper sendiri juga mungkin karena ini warna hitam tidak terlihat terlalu jelas ya, karena di sini ada cladding hitam yang khas dengan SUV gitu. Jadi dia sebenarnya tuh dual tone. Dan di sini untuk urusan safety sudah ada reversing kamera di situ, sudah ada sensor parkir di bagian bawah sini 4 titik. Dan sebagai penegas bahwa ia adalah sebuah crossover sejati, nggak akan lengkap tanpa adanya silver scuff plate di bagian bawah sini. Tapi di bagian belakang sini justru yang kita paling suka itu ada di bagian sini ya. Iya, jadi bagian exhaust atau knalpotnya itu dia nggak ke bawah, dia tuh dual muffler dan dia ada bolongan di bagian bumpernya di kanan kirinya. Tapi ini asli. Kanan dan kiri ini adalah muffler tip yang asli, jadi ini sangat impresif. Rival-rival Jerman yang lebih mahal berkali-kali lipat dari ini harus malu. Dan kalau kita masuk ke bagian lampunya, di sini juga lumayan distinct ya, karena dia secara base, maksudnya secara lampu senja, dia positioning lampnya sudah berupa LED bar yang lumayan striking di bagian bawah dan atas sebelah sini gitu. Untuk lampu rem, dia berupa titik LED besar yang tengah sini yang kelihatannya itu kayak mata yang marah gitu, dan lampu seinnya dia sudah sequential di bagian sini, jadi terlihat sangat modern. Walaupun memang untuk lampu mundurnya dia masih bohlam dan ditaruh di bagian bumper bawah sini gitu ya. Namun yang menarik, di bagian lampu sini di samping dia tuh ada tulisan SAIC Light Technology, bukan MG Light Technology. Tapi ya, whatever. Kami juga minta maaf kalau sebenarnya review ini misalnya banyak intrusi mobil lewat ataupun lagu-lagu yang tidak penting, karena memang kita reviewnya di lobby. Seperti itu. Nah, ini ada Honda Brio lewat, hiraukan saja. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Walaupun di sini chrome, tapi semua chrome-nya itu dia satin chrome. Jadi terkesan mewah, mulai dari atas ini roof rail yang satin chrome, window line di sini juga satin chrome. Walaupun memang di sini di bagian door handle dia chrome-nya biasa, entah kenapa. Tapi oke lah, karena dia sudah grip type seperti ini, dia dual tone. Dan di sini pun udah ada untuk keyless entry-nya ya, dipencet di bagian sebelah sininya gitu. Nah, ke bawah lagi, di sini pun tentunya sebuah SUV nggak akan lengkap tanpa cladding hitam yang besar menjalar ke bagian sini. Ada hiasan chrome lagi yang ya meng-highlight bagian samping bawahnya supaya tidak terkesan
terlalu polos. Spionnya sudah electric retract, auto retract, dan udah electric adjustment. Ada lampu sen sebelah sini, dan tentunya kalau kalian kunci, ini bisa auto folding juga gitu. Jadi udah bagus. Dan kalau kita masuk bagian kaki-kakinya, maafkan kami juga kalau kaki-kakinya ini terkesan kotor. Karena memang kita test drive-nya itu di area debris. Ini back check, ini hujan, nggak ada ojek, jadi kotor. Nah begini, tapi yang kita suka, dari bagian palaka sendiri dia cukup besar. Karena dia sudah pakai ring 18 inci. Dan dia modelnya 5 spoke kayak twin gini ya, lumayan bagus. Dia two tone polish, bagian belakangnya berwarna kayak abu-abu gitu. Jadi terkesan besar peleknya yang nggak gelap. Kemudian ini sendiri, untuk ban, dia pakai Goodyear Efficient Grip Performance dengan ukuran 23550 R18. Pengereman depan belakang sudah cakram, dan untuk safety feature dia udah lengkap, ABS, EBD, traction control, blind spot monitoring, dan lain-lain sudah lengkap. Ntar kita bahas pas di full reviewnya ya. Dan kalau kita masuk ke fascia depannya, memang di sini masih terlihat jelas ya bahasa desain MG yang segenerasi ini. Dan di depan sini banyak yang bilang grillnya ini juga masih mirip ala-ala Mazda gitu. Tapi ini sendiri mereka menyebut bahasa desainnya sebagai Star Rider Grill. Jadi ini kayak ada efek bintang-bintang kemilau gini ya kayak Mercedes-Benz gitu lah, relatif mewah. Di bawah dia ada aksen waffle gini ke bagian tengah yang bikin mobilnya tuh terkesan lebar. Mungkin ini hitam jadi nggak terlalu kelihatan, tapi ini lumayan oke lah. Fog lamp ada hiasan ring chrome-nya, dan untungnya fog lampnya nggak bulat ya, jadi dia bentuknya tuh kayak arrow gitu, lebih terkesan dinamis. Dan ke bawah lagi di bumper pun tetap ada aksen silver scuff plate, kurang lebih seperti itu. Dari bagian depan sini yang paling mencolok dan paling menyita perhatian orang pastinya adalah bagian headlights-nya. Karena lampunya ini terkesan lumayan distinct kalau malam. Pas kita nyalain atau kita pencet welcome light-nya, dia bakal nyalain LED DRL di bagian sini yang terlihat sangat striking. Karena dia kayak bilah-bilah kristal yang putus-putus gini ya sebagian atas ini. Dan di atas ini pun masih ada alis warna putih lagi gitu. Jadi kayak seperti mata yang tajam gitu. Namun kalau kita ngesain, di sini yang bilah-bilah kristal ini berubah menjadi lampu sein, dan dia sequential ya. Jadi dia running gitu ya ke bagian sini. Lagi-lagi terkesan cukup mewah, mirip seperti Lexusan gitu. Kemudian di sini ada proyektor LED untuk low beam dan high beamnya. Ini pun masih ada animation kayak welcome light kalau kalian nyalain gitu, yang kayak dia bakal kayak light dance gitu. Jadi memang lampu ini terkesan cukup menarik, dan di kelasnya pun cukup high tech. Walaupun di sini ada tulisannya SAIC Light Technology, bukan MG Light Technology. Jadi entah mengapa, tapi ya udahlah. Dan sekarang masuk ke momen yang paling gua tunggu, yaitu test drive si MG HS sambil kita bedah interiornya juga. Jadi kayak apa sih? Yuk bawa jalan sambil kita telah interiornya. Let's go. Nah, guys, kebetulan kami dari Loveness itu mendapat kesempatan untuk mencoba langsung si MG HS ini di acara eksklusif preview. Namun, karena ini memang sifatnya preview, makanya kita hanya first impression dan first drive aja ya. Kita belum bisa ngupas secara detail dulu. Jadi kita pengen kasih kalian semacam kencan pertama gitu. Apa sih rasanya secara sepintas mengenai si MG HS ini? Pertama-tama yang bikin kita wow banget pas kita buka unit test drive yang ada di acara ini, pastinya adalah desain interiornya. Iya, karena interiornya sendiri tuh terlihat sangat benar-benar berkelas banget gitu, dengan jahitan-jahitan asli, kombinasi warna hitam dan merah. Bahkan joknya ini benar-benar keren banget. Dia kayak bucket sport seat gitu dengan sentuhan Alcantara di sininya ya. Itu keren banget gitu untuk kelas seperti ini. Karena nggak bisa temuin di mobil lain. Posisi mengemudi pun terasa cukup nyaman dan suportif. Setirnya flat bottom, pengaturan udah lengkap, dan di setir sini memang ada tombol yang tulisannya Super Sport gitu. So, ini kayak tombol yang biasa kalian temukan di mobil-mobil supercar gitu ya. Ada di sini cukup unik. Memang di mobil ini ada mode berkendara gitu ya, ada eco, normal gitu. Tapi selain sport juga ada Super Sport, dan kalau kita tekan maka langsung di sini ada tulisan MG Super Sport Mode aktif, dan dia akan menyentuh seperti throttle response, kemudian berat setir. Mesinnya sendiri memang juga dipersenjatai dengan 1,5 turbo. Jadi udah oke banget. Tenaganya sendiri sekitar 160-an HP yang di-mate ke transmisi twin clutch gitu ya. Ngomong-ngomong soal display, di sini juga di speedometernya dia ada display digital di bagian tengah yang full color, yang benar-benar lengkap banget. Kalian bisa cycle MID. Di sini ada tire pressure monitoring system, ada setting, ada warning. Secara performa ya, untuk daily dia sangat oke, dan ketika kalian aktifkan Super Sport ini untuk diajak berkendara dengan lebih bersemangat, di sini pun tetap ada paddle shift kalau kalian pengen manual shifting. Jadi ya terasa cukup oke lah. Dan auto jangkis, peningkatan performa yang lumayan ini adalah berkat penambahan dari turbo. Iya, karena di mana adeknya si MG ZS itu 1500cc NA, si HS ini mengandalkan 1500cc turbocharge. Iya, tenaganya 162 PS dengan torsi 260 Nm,
yang di mate ke transmisi. Nah, ini agak bingungin. Twin clutch 7 speed, dan ada yang bilang ini torque converter, ada yang bilang ini DCT, dan ada yang bilang ini juga CVT bahkan pas launching. Tapi menurut Wikipedia dan website Thailand sih DCT, so let's go with that. Performanya 0 sampai 100 dicatat dalam waktu kurang lebih 9,6 detik. Jadi ya nggak super sport amat, tapi untuk daily ya udah lebih dari cukup lah. Kemudian kalau untuk kenyamanan, bantingan pun terasa ya cukup empuk gitu ya. Walaupun yang nggak empuk banget, tapi tetap terasa seperti bantingan mobil Eropa yang ketika kalian misalnya cornering, mobilnya tetap terasa stiff dan body roll tetap terjaga. Tapi misalnya kita melewati jalan yang kasar seperti contohnya cornblock di The Breeze ini, itu juga NVH-nya tetap teredam dengan cukup baik. Dan misalnya kena poles tidur seperti yang kita lewatin sekarang, lagi-lagi itu bantingan juga sangat teredam dengan baik. Yang kita suka tuh kayak kalau kena bumps atau kena misalnya kayak speed breaker, dia tuh dep gitu ya, nggak yang brak gitu. Nice. Tetap terasa lumayan empuk dan lumayan nyaman bagi kalian penumpang di depan maupun di belakang. Walaupun memang di belakang terasa sedikit lebih stiff dibanding di depan sih. Di ruangan di dalamnya pun terasa lumayan airy lah, walaupun sporty ya, terasa seperti cockpit gitu, tapi dia nggak terasa sempit. Ditambah lagi dengan adanya panoramik di atas sini. Kemudian kontrol semua pun di sini selain touchscreen yang lumayan besar, kalian bisa kontrol dengan kontrol fisik yang ada di tengah sini yang lagi-lagi finishingnya tuh kayak satin dan clicky gini ya. Jadi memang secara overall impresi kami yang paling mengesankan adalah mengenai build quality interior dan desain dari layout interior ini. Terasa sangat berkelas dan kalian memang harus coba lihat sendiri secara langsung dan rasain naik dalam HS ini untuk melihat apa yang kita maksud gitu ya. Ini for its class benar-benar terasa next level banget gitu. Benar-benar terasa mewah dan terasa elevated. Nah, pas masuk ke belakang, pintunya pun terasa sama hefty ya sama di depan, dan door trim sama beautiful lah dengan door trim yang di bagian depannya ya. Jadi experience di belakang juga nggak kalah. Nah, begini untuk serasa duduk di baris kedua dari si MG HS, dan di sini ini udah porsi mengemudi gua tinggi 170, dan di sini gua masih ada ruangan sekitar 8 jarian ya, which is oke lah, masih tergolong cukup lega gitu. Dan kursinya pun di sini masih ada kayak coak-coakannya gini. Jadi masih ada ruang lebih juga buat dengkul kalian. Headroom sendiri di sini masih ada kurang lebih ya 6 jarian. Ya cukup oke lah, walaupun memang sedikit terpangkas karena adanya panoramic roof ini kan. Tapi again masih cukup oke. Dan yang kita suka, headliner di belakang pun tetap berwarna hitam, jadi senada yang nggak belang kayak kebanyakan mobil. Ini really nice. Ada grab handle di sini dengan lampu yang tentunya lagi-lagi sudah LED. Joknya juga sama seperti yang di depan, jadi dia kombinasi merah dengan hitam gini ya, yang terkesan sangat sporty dan sangat enak didudukin. Karena pas kita duduk, itu joknya tuh terasa lumayan maju. Jadi under thigh supportnya tuh nggak terlalu pendek, jadi kaki kalian tuh nggak terlalu ngatung. Ada 3 buah headrest, jadi kalau kalian misalnya pengen bawa orang di tengah, itu masih sangat lumayan banget, masih oke ya. Karena kalau kita lihat di bagian tengah sini, ini emang humpnya tuh minim banget nih, hampir nggak ada hump di sini. Jadi kaki orang bisa menapak di bagian tengah sini dengan sangat sempurna, nggak mengganggu gitu ya. Di bagian jok ini juga dia 2-step recline ya. Jadi kalau misalnya kalian posisi normalnya itu segini itu menurut gua duduknya udah oke lah, nggak terlalu tegak. Tapi kita bisa bikin dia lebih recline 1 step seperti ini, ataupun bisa dibikin dia recline banget seperti ini. Kalau dari recline seperti ini kelihatan bedanya ya di sini gitu. Nah ini gue reclinein dulu. Nah kalau dari recline seperti ini memang terasa lumayan santai di belakang sini gitu, lebih enak karena jauh lebih rebah, duduknya pun jauh lebih chill. Very nice. Kalau kalian bawa 2 orang doang, bisa buka armrest di bagian tengah yang lagi-lagi leather wrap dengan red stitching, dan di sini pun ada aksen brush metal. Iya, ini terkesan sangat mewah banget. Ini salah satu armrest dengan imbuhan brush metal yang pernah gue lihat ya. Dan ini pun itu ada cup holder dan dia soft opening. Nah, seperti itu. Jadi lagi-lagi ya terkesan sangat lumayan premium gitu. Di belakang sini juga masih ada storage space yang dalamnya ada lapisan velvet liningnya. Lagi-lagi terasa mewah dan premium. Selain di sini tempat penyimpanan masih ada di bagian belakang kursi, jadi seat back pocket di bagian 2 sini, dan di pintu pun masih ada tempat penyimpanan juga, cukup untuk water bottle yang cukup besar lagi. Fitur di bagian belakang udah ada AC, di bagian konsol tengah, di bagian bawah sini ada charging port 2 buah untuk masing-masing gadget kanan dan kiri, dan di pintu udah ada tweeter untuk audionya, dan tentunya jendelanya juga sudah all auto. Jadi sampai belakang sini pun ya sudah otomatis dan lengkap, bahkan ambient lighting itu sampai ke bagian belakang sini. Jadi terasa sangat mewah dan sangat premium ya. Dan masuk bicara soal bagasi, memang dia pembukanya sudah electric button dan dia pun sudah electric power tailgate gitu ya. Jadi cukup oke, walaupun memang belum ada kick sensornya, tapi ketinggian bukanya
Bisa kalian setting di bagian head unitnya. Kalian pengen berhenti seberapa tinggi, jadi bisa disesuaikan. Ruangan sendiri, bagasi ini sendiri sih ya cukup oke lah, dibilang gede banget enggak. Tapi kalau kalian pengen taruh koper misalnya large 2 gitu, itu masih muat. Koper medium 4 gitu di sini masih muat pula. Lampunya pun sudah LED dan di sini pun udah ada underfloor storage lagi di bagian sini. Ini ada 1, ada 2 dan ada tempat buat taruh segitiga pengaman di sini. Kalau kita buka lagi, di bawahnya ada space saver spare tire gitu ya. Ya oke lah. Kemudian di sini kalau kita tutup, ini pun ada kayak cekleknya gitu. Jadi nggak cuman gitu dia ngunci. Ada partial shelf yang kalian bisa buka tutup bagian sini. Dan kalau seandainya kalian butuh ruangan lebih banyak, ini pun bisa dilipat ke bagian depan. Dan kalau sudah dilipat, ini dia bakal rata ya. Bakal rata sampai ke bagian depan sana gitu. Ini partial shelf-nya bisa kalian copot dan kalian simpan di bagian dalamnya juga. Jadi secara overall, ya udah cukup praktis lah si HS ini. Yes. Oke. Chime pun tetap khas dengan London Bell gitu ya, khas dengan MG. Jadi begini Autojunkies, kurang lebih quick impression kita mengenai si MG HS. Iya, quick impression bukan fun impression karena ini sangat singkat banget dan ini pun kita reviewnya di lobby. Ada musik yang nggak tahu copyright apa enggak, ada orang lewat-lewat pakai mobil dan mobilnya pun kotor. Jadi kita minta maaf banget kalau reviewnya kurang sempurna. Dan tentunya untuk bagian 3 hal annoying, 3 hal interesting, 3 hal curious, nanti kita satukan aja di bagian fun review secara full yang dilakukan di MG HS ini. Karena ini benar-benar singkat banget dan ini pun kita udah overtime ya, kalian lihat udah gelap. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke MG Motor Indonesia yang udah ngebolehin kita untuk nge-review si MG HS ini gitu, walaupun cuma sebentar. Menurut kita mobil ini benar-benar potensial banget secara interiornya. Iya, karena secara eksterior mungkin orang bisa lihat kayak ya modelnya typical MG gitu kan, dengan design language yang seperti ini yang orang bilang mirip Mazda. Tapi kalau bicara soal interiornya dan ride quality-nya, kalian harus coba sendiri karena mobil ini interiornya tuh benar-benar rasa seperti above its class banget, mulai dari fit and finish-nya, build quality-nya, material yang dipilih, kombinasi antara kulit dengan real stitching, dengan Alcantara di seats-nya gitu ya, yang kalian nggak bisa temukan dengan mobil sekelas ini. Jadi itu benar-benar luar biasa keren banget. Dan tentunya thank you banget semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke channel kami di Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami. Untuk Instagram kami ada di Laknas_AJ di sebelah sini. Supaya kalian bisa terus partisipasi dengan 3 hal curious dan kedepannya bisa selalu update tentang mobil baru yang kita review gitu ya. Ya kurang lebih begitu aja soal si MG HS yang sangat singkat ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.